mencapai 17 proposal yang diterima, ya 17 ide yang diterima untuk kemudian nantinya diwujudkan menjadi sesuatu yang implementatif atau yang sudah menjadi sesuatu yang nyata. Puspitasari, STTN Batan, dengan judul ide Sistem Pemantauan Tingkat Pernafasan dan Saturasi Oksigen dan Sistem Kendali Regulator Oksigen terintegrasi dengan teknologi IoT untuk perawatan pasien COVID-19. Kelima, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Kupa James Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu alumni SMA Negeri Muara Kelimi yang sekarang sedang berkuliah di Yogyakarta. Kuliahnya di mana, jurusan apa, dan tamat tahun berapa? Mungkin silakan kita persilakan beliau untuk berkenalan langsung. Nama, kemudian angkatan berapa SMA-nya, sekarang kuliah di mana, dan jurusan apa. Monggo. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Ari udah diundang ke interviewnya. Diperkenalkan teman-teman, nama saya Aryani Kosa, alumni SMA Negeri Muara Kelimi tahun 2015, lebih tepatnya. Cuma saya sempat cuti sebentar karena beberapa kali ikut tes untuk kuliah. Saat ini berkuliah di Kota Yogyakarta, lebih tepatnya di kampus STTN Batan, atau yang lebih kerennya Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Indonesia. Jurusannya? Oh ya, jurusannya itu Teknofisika Nuklir, program studinya Elektronika dan Instrumentasi Medis, Kak. Oke. Kalau saya dengarnya agak gimana gitu ya. Mungkin untuk yang termin pertama ini ya, mungkin Arya ceritakan dulu STTN itu apa, kemudian jurusannya ada apa saja, cara masuknya gimana gitu ya, kemudian Arya masuknya jalur apa gitu ya, pokoknya tentang all about STTN lah dulu. Oke, jadi pertama kalau bicara masalah STTN Batan sendiri adalah sekolah tinggi baru sebenarnya, karena baru berdiri itu resminya tahun 2000. Baru ya, cukup baru. Ya, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir itu sendiri berada langsung di bawah Batan. Jadi sebenarnya STTN itu pada awalnya lembaga pendidikan khusus untuk peneliti nuklir, Kak, awalnya. Nah, jadi sampai pada tahun 2008 ada kebijakan yang berubah bahwa STTN Batan adalah menjadi sekolah tinggi pencetak tenaga ahli untuk bidang kenukliran dan umum, kayak gitu. Nah, Ara sendiri masuk STTN Batan itu tahun 2015, waktu itu bisa masuk jalur prestasi. Jadi kebetulan tanpa tes masuknya, jadi persaingan itu lewat jalur prestasi, jalur undangan lebih tepatnya. Terus untuk lebih spesifik karena ada jurusannya teknofisika ya, jadi kurang memahami yang bagian kimia. Untuk di teknofisika sendiri kami itu dipecah dua. Ada yang mempelajari mekanik, jadi peralatan fisik, bentuk-bentuk reaktor, gimana mendesain alat-alat untuk reaktor. Nah, sedangkan Arya sendiri itu kan lebih ke elektronika dan pemrogramannya, gitu kan. Jadi lebih misal mau menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, anak mekanik itu yang mendesain bentuk fisik, kami yang membuat program untuk mengendalikan, kayak gitu. Oh, berarti Arya ikut jalur prestasi ya waktu kuliah di sana ya, masuk ke sana ya? Iya, Kak. Berarti ada jalur tesnya ya?
di STN Batan itu ada 3 jalur. Ya. Jalur prestasi, jalur tes mandiri ke STN, atau jalur kerjasama daerah. Tapi kerjasama daerah sepertinya untuk 2 tahun terakhir sudah ditutup, Kak, karena berganti kepala daerah kan, berganti kebijakan. Gitu. Oh gitu. Berarti sekarang hanya ada 2 ya, jalur prestasi dan tes. Oh, jalur berarti Arya ini SMA-nya banyak prestasi ya kalau begitu. Kebetulan. Ya. Kebetulan tidak sengaja. Ya. Ya sebenarnya Popanes ya, Arya ini salah satu juara umum sih di SMA Negeri Mewakili tahun itu gitu ya. Prestasinya bidang apa sih, kalau menurut saya sih multi talents ya, akademik ada gitu, musik ada, kemudian olahraganya, kalau olahraga ya begitulah ya. Kalau ya mungkin bicara prestasi banyak. Kenapa? Bermacam-macam. Kenapa? Kalau bicara masalah prestasi waktu SMA itu emang hampir semuanya dicoba nih, Kak. Iya itu makanya talent luar biasa. Oke ya, kan Arya sudah masuk situ tuh. Sebenarnya kalau menurut Arya sebenarnya sekompetitif apa sih untuk masuk di STN gitu? Karena kan banyak orang yang nggak terlalu paham dan nggak terlalu tahu sebenarnya. Oh iya. Nah ini juga sebenarnya yang jadi paradigma, Kak, yang jadi paradigma di mata orang-orang yang tidak paham. Jadi merasa ketika mendengar pertama ketika mendengar misalnya kita umpamakan langsung lah sekolah kita yang ada di Sumatera, mendengar di daerah lah ya, di Jawa kan, di Jawa, di UI, UGM, ITB, mana lagi ITS, termasuk di STN kan, wah keren kan, pasti susah bla 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 kan. Terus ketika mereka mulai berpikiran untuk masuk, kepengen kuliah di Jawa itu ngerasa kalah lah nanti bersaing sama teman-teman yang di situ kan. Padahal kalau Arya sendiri melihat kondisi saat ini, melihat gimana Arya di kampus kan, menurut Arya pribadi kita itu semua sama kok, semua sama. Kalau dibanding dipikirkan waktu zaman 2015 tuh media belum seperti sekarang kan, masih dapat informasi susah. Terus mau belajar latihan soal tuh belum ada ruang guru, belum ada Jenius, belum ada yang lain-lain. Terus dulu kan kalau kita mau mengandalkan prestasi untuk berprestasi di tingkat nasional tuh saingannya berat karena ya itu tadi belajarnya kita kan beda gitu kan. Kalau sekarang sebenarnya udah tidak ada batasan. Benar. Jadi kita yang dari Sumatera, walaupun dari kabupaten bukan kota Madia itu tetap punya peluang untuk bisa bersaing. Karena yang Arya rasakan di kampus sendiri, ketika kita belajar, ketika kita berlomba di kampus kan Arya juga masih suka buat ikut organisasi, ikut lomba, masih bisa menang, bisa bersaing dengan mereka gitu. Oke, berarti kalau dilihat seperti itu, mahasiswa STN itu setiap tahunnya rata-rata itu mengambil setiap provinsi yang ada di Indonesia gitu, hampir terwakili gitu ya. Nah, iya, itu juga Kak sebenarnya yang jadi peluang bedanya STN dengan kampus lain. STN itu emang punya kebijakan pemerataan penerimaan mahasiswa. Jadi setiap provinsi itu harus ada wakil 2-3 orang. Jadi sebenarnya peluang buat teman-teman yang ada di Sumatera, pertama kan orang yang tahu STN itu sedikit sebenarnya. Ya, betul. Terus orang yang minat lebih sedikit lagi. Nah, itu tuh peluang buat kita bisa masuk sebenarnya. Cuma ya itu tadi, kadang sudah meng-underestimate diri sebelum memulai. Ya, betul. Berarti jangan terlalu underestimate, tidak percaya diri dulu gitu kan. Harus dibuang jauh-jauh menurut saya. Exactly. Ya, kan terkadang orang ini namanya kita manusia Indonesia lah ya, plus 62 ini, biasanya dia tuh kalau mau masuk kuliah, dia selalu bertanya prospek kerjanya apa gitu. Nah, mungkin perlu dijelaskan sebenarnya kalau alumni STN ini gimana sih prospek kerjanya gitu. Oh, ya kalau bicara, ya emang sih Kak, emang masih di tahun 2020 sekalipun pemikiran masih prospek kerja kan. Iya. Nah, jadi kalau melihat alumni STN sendiri, balik lagi nih, karena tahunya STN Batan kan, jangan mau bahas melebar. Pertama, STN Batan itu kompetensinya sebenarnya sama dengan kampus-kampus grade tinggi di Indonesia. Nah, itu. Karena terbukti kenapa kan di lapangan itu
rata kok. Jadi di industri keberterimaannya alumni STN tuh kalau nggak salah itu 70-80%. Itu ada di web resmi kampus sama di Instagram bisa dilihat. Itu di industri secara langsung. Ada juga yang terjun ke usaha. Usahanya pun kan enak sebenarnya, spesifik. Jadi ya usaha ya ranah kenukliran, jadi nggak terlalu banyak saingan gitu kan. Terus masih ada yang ada yang emang punya minat untuk jadi peneliti kan. Nah, di peneliti Batan itu sendiri, STN itu kan D4, jadi pranata, bukan peneliti utama. Nah, jadi nggak ada saingan sebenarnya. Betul. Ada saingan, tinggal kita bersaing sendiri kalau mau jadi peneliti ya. Terus kalau mau jadi mungkin masih ada yang kepikiran kan, identik dengan bom segala macam peralatan. Alumni STN pun ada yang jadi polisi, jadi tentara. Oh, gitu bisa kan. ya? Bisa, Kak. Jadi kan tentara kan butuh alutsista kan, butuh orang-orang teknis juga. Alumni STN ada di situ. Tergantung penerimaan ya? Bisa. Iya. Berarti ya sebenarnya daya serapnya cukup cepat ya, karena memang kita juga kan ada kakak tingkatmu itu baru tamat langsung ini kan? Bang Ando. Iya. Bang Ando itu kakak tingkat tahun 2010. Iya. Rasanya nggak nganggur Ando itu? Kalau di STN Batan itu sendiri kan sebenarnya bagi orang yang dalam tanda kutip tadi kan mau melihat prospek kerja, STN Batan itu punya kekhususan bisa mendapatkan surat izin bekerja petugas proteksi radiasi. Oh iya. Nah, jadi di setiap perusahaan besar, apalagi manufaktur, itu kan pasti ada peralatan yang menggunakan baik itu nuklir secara sumbernya atau kayak sinar X, segala macam di bandara itu kan. Itu bisa jadi peluang untuk anak STN. Dan kita istilahnya ya saingannya ya cuma kita lagi. Iya, nggak ada yang lain kan? Gitu. Iya betul. Ya artinya kan ya kalau kita upload video ini gitu, jadi kan supaya orang tahu ternyata memang prospek kerjanya sangat baik sebenarnya kan seperti itu. Iya. Oke. Berikutnya ini, kan Arya ini juara umum waktu sekolah, prestasi banyak. Ya. Emang nggak coba SNMPTN atau SBMPTN gitu? Apa memang sudah minat dari awal ke STTN atau gimana ya? Kalau di awal dulu itu kan memang Arya niatnya belum tahu STN kan Kak dulu kan waktu kelas 1 kelas 2 itu belum tahu. Pokoknya emang menetapkan goal kalau aku kuliah harus di Jogja. Ya, oke. Nah, dulu kayak gitu. Tapi selain itu juga emang tetap SNMPTN coba. Karena waktu itu kebetulan kan kita kalau nggak salah kena yang sistem 50%, 30%, 20% itu. Nah, jadi udah mulai punya pandangan, berarti SNMPTN makin kecil peluang. Jadi siapkan SBMPTN. Nah, SBMPTN ada tuh juga coba daftar di Jogja lagi, di UPN Veteran. Nah, waktu ikut SBMPTN, sebenarnya keterima juga, Kak. Jadi 2 waktu itu keterima. Di UPN Veteran sama di STN Batan. Karena beberapa pertimbangan, udah akhirnya milih STN gitu. Jadi tujuan Anda tes itu apa gitu nggak diambil? Iya itu. Kan emang tujuan awal Jogja dulu Kak. Nah nanti baru menetapkannya waktu itu menetapkannya di akhir-akhir. Ya, sebenarnya Arya itu kan SNMPTN ngambil UGM waktu itu kan ya? Ya, UGM. Ya, tahu lah ya, kita sekolah di daerah, dari dusun, mau UGM kayaknya berat. Kayaknya nggak bisa. 50%, 30% itu juga waktu itu kan. Kemudian yang di STN sudah ketahuan duluan lulusnya kan, gitu kan waktu itu ya? Iya, waktu itu hari kedua UN. Iya, itu. Dan alhamdulillah, ya nggak mudah juga sih tembusnya, karena banyak yang nggak lulus juga, gitu kan. Ini, kemudian Arya ini kan ada ikut lagi tes lain ya, kedinasan ya? Oh iya, waktu itu juga ikut sekolah tinggi imigrasi, Kak. Oke. Itu gimana? Sekolah tinggi imigrasi itu di Jakarta kan. Area waktu itu sama persiapannya tuh kayak, ya karena tahu tes-tesnya mirip kan sebenarnya kayak UN, cuman ada bedanya tes sama aja tes fisik kan. Waktu itu area juga tapi kelemahannya dulu ada kurang persiapan di tes fisik memang karena nggak mempersiapkan itu kan, cuma belajar di tertulis.
di waktu tertulis Arya itu selalu masuk ke ranking kuota. Jadi sebenarnya kalau kita persiapan ya pasti bisa gitu loh. Cuma kalahnya waktu itu di tes fisik kayak yang lari kan harus dapat 7 putaran kan. Waktu itu kebetulan Arya habis sakit, habis operasi amandel, terus emang kurang persiapan di fisik gitu aja. Jadi gagalnya di mana waktu ya? Di terakhir Kak, di sidang. Di sidang rankingan kan ada salah satu nilai yang jatuh kan, jadi turun langsung ranking. Padahal ranking untuk ujian mungkin ini yang ingin saya ini kan ya. Jadi kan artinya gagal di tes sekolah tinggi apa tadi? Imigrasi itu gagalnya di Pantohir. Perjuangan panjang kan sampai Pantohir itu. Nah, kan pasti ya rasa kecewa tuh ada kan gitu kan. Iya. Nah, bagaimana sih Arya menstimulasi diri supaya bisa bangkit dari kata gagal gitu? Karena kan banyak juga anak-anak SMA sekarang kan gagal SNMPTN misalkan gitu, gagal SBM gitu. Nah, mungkin perlu diceritakan bagaimana stimulasi Arya supaya bisa bangkit dari gagal itu. Kalau Arya pribadi waktu itu kan Kak, emang pertama sistemnya pasang jaring kan, banyak kan yang menyiapkan SBMPTN, menyiapkan di SNMPTN waktu itu prestasi kan, terus ikut tes di imigrasi. Nah, ketika gagal itu sebenarnya emang apalagi waktunya posisi masih anak SMA kan, ketika gagal itu tetap nangis juga. Iya itu. Udah tes 7 minggu di asrama di Jakarta kan sendirian. Nah, tapi bagi Arya sendiri memang dari SMA itu terbiasa kayak nulis sesuatu Kak, jadi kalau bikin plan yang bisa kayak kita ngobrol sama diri sendiri, kalau aku gagal di sini aku harus begini, rencana ke depan tuh kayak bikin plan A B C D, tapi itu sebenarnya bukan plan A B C, tapi plan paralel gitu loh Kak. Kalau kita belajar fisika kan belajar paralel kan, jadi kalau tidak bisa jalur ini jalur yang lain kayak gitu. Jadi otomatis kan otak kita tuh menstimulus, oh berarti harus putar jalan gitu kan, nggak usah berlarut gagal UTBK, gagal SBMPTN kan, gagal undangan, apalagi cuma gagal SNMPTN di undangan itu kecil belum berjuang sama sekali. Iya. Itu jadi tetap terus jalan gitu loh buat adik-adik. Iya. Sering ngobrol sama diri sendiri sih Kak, gampangnya. Berarti sering ngobrol sama diri sendiri dan nulis sesuatu semacam plan A dan B seperti itu ya, karena ya memang sebenarnya balik lagi sih rezeki itu dari Allah kan ya, kita hanya bisa rencana saja sih itu kan itu bisa usaha. Oke, sekarang Arya itu sebenarnya sudah semester berapa sih? Sekarang seharusnya kalau dihitung dari tahun masuk semester ke-10. Cuman kan Arya pernah stop karena masih pengen mencoba gitu kan. Kemarin kan pertama waktu itu akpol Kak. Kan pengen coba masih, karena STN kan semi kedinasan kan, jadi masih ke bawah-bawah kan. Kayak udah usia 20 tahun, masih ada kesempatan sekali lagi nyoba gitu kan. Cobalah gitu kan, coba yang pendidikan yang lebih, yang benar-benar ada militernya. Nah di akpol pun sebenarnya dramatis Kak. Gagalnya juga di Pantohir daerah. Iya, waktu itu gagalnya malah lebih gimana ya? Lebih menyakitkan karena gagalnya itu karena sakit. Iya. Kuota orang 13 dan posisi Arya itu waktu itu ranking 2 di Polda. Ya itulah ya, apa ya sebenarnya kita ya tadi sudah hampir yakin tapi ternyata gagal. Ya, tapi emang kayak gini Kak, kayak Arya bilang tadi kan kayak sering bicara sama diri sendiri. Jadi sebelum Arya ikut tes itu seminggu atau 2 minggu tuh kayak emang udah bikin tulisan gitu kan, kalau misalnya saya gagal di sini, saya tidak boleh menyerah, nggak boleh berhenti, saya kembali lagi ke STTN gitu kan. Ya udah maksimalin lagi diri gitu kan. Di sini pun masih bisa tempat kita buat berkarya gitu kan. Berarti kan artinya sebenarnya Arya itu bukan nggak enjoy kuliah di STN, tapi memang pengen menguji kedinasan gitu kan. Buktinya Arya lulus SBM di UPN jurusan TI, nggak mudah juga kan lulus itu, tapi nggak Arya ambil. Itu TI itu kan grade keberapa ya di tinggi UPN, juga pasti ya namanya TI. Dan informatika itu tinggi. Ya itu jadi tetap Arya pilih STN gitu kan itu.
Nah, mungkin ini ya, di sesi ini, mungkin perlu ceritain, selain prospek kerja tadi ya, sebenarnya apa sih yang menurut Arya keunggulan dari SBMPTN itu yang membuat Arya masih merasa nyaman gitu, kuliah di situ? Oh iya, sebenarnya nggak ya, ini kan perspektif orang kan, perspektif orang menjalaninya. Kalau menurut Arya pribadi, yang membuat nyaman kuliah di STN itu kayak kita tuh jelas gitu mau ngapainnya. Nah, memang materinya itu banyak karena visi STN tadi yang awalnya khusus buat nuklir, tapi berubah gitu kan, malah ke industri juga. Tapi kita tuh kayak karena pertama orangnya sedikit, kurikulumnya juga kita spesifik, cuma beberapa kampus di Indonesia yang ada prodi yang sama kan. Jadi kayak kita tuh enak ngejalaninnya. Terus satu lagi, memang ada kan dari SMP itu suka masalah pemrograman, suka masalah peralatan gitu kan. Jadi kebetulan kan instrumentasi ini banyak masalah program. Nah, kayak sebenarnya itu salah satu passion. Jadi ketika udah di situ, walaupun susah, tetap enak jalanin kuliahnya. Memang sebenarnya ya kuliah di STN itu berat sebenarnya. Iya, berat sebenarnya Kak. Kuliah di STN itu berat. Cuman karena passion tadi, kayak emang kita kan udah bikin rencana paralel dan oh ini passion saya yang ke ini. Ya udah jalaninnya tuh tetap enak. Dan salah satu yang bikin beda itu Kak, kan kita di sini kayak ngebuat sesuatu. Nah, jadi kayak punya kepuasan sendiri ketika kita berhasil ngejalanin dan buat sesuatu gitu di STN. Nyata gitu, lebih nyata bentuknya. Iya, lebih terapan, namanya terapan. Kan gelarnya juga sarjana terapan kan ya? Sarjana terapan. Oh iya. Tadi Arya bilang STN itu seni kedinasan gitu ya, berarti dia itu kuliah tetap berseragam ya? Kayak anak sekolah. Iya, tapi bayar ya? Nah, itu STN itu kan yang kayak Ara tadi bilang di awal, ada 3 jalur kan awalnya kan. Nah, jadi yang dari orang Batan sendiri itu nggak bayar. Terus kalau kita disebutnya kemitraan, jadi kampus bermitra dengan orang tua itu bayar dan tetap disubsidi oleh negara. Nah, yang ketiga itu kerjasama daerah, itu biaya pembayaran semua ditanggung daerah. Nah, untuk kemitraan sendiri sebenarnya nggak terlalu besar Kak dibanding kampus-kampus yang lain. Jadi dari sejak STN dulu berubah jadi kampus untuk umum, itu SPP-nya cuma 1.250.000. Wow, murah ya? Dibanding kalau dipikir untuk anak teknik, itu murah sekali. Iya, betul. Karena ada dulu di UPN itu kan sudah keluar UKT kan? Iya. Ya mungkin di STN bisa bayar 5-6 kali semesteran dibanding 1 kali di UPN. Iya. Sudah SPP murah, kuliah di Jogja pula kan gitu ya, murah juga. Nah itu yang bikin enak juga salah satunya. Ya, gitu. Oke, mungkin itu saja dulu yang kita video pertama gitu ya. Mungkin untuk penutupnya Arya bisa kasih pesan dan pesan dong untuk anak SMA yang baru tamat ini. Iya sih, kemarin sedikit tertrigger ketika ngelihat pengumuman kan, jadi ingat lagi. Iya, betul. Jadi sedikit pesan dari Arya tuh buat adik-adik, kalau gagalnya cuma sekali, itu namanya belum berjuang. Jadi kalau sudah gagal berkali-kali jatuh, bangkit lagi, itu baru kita namanya berjuang. Dan ketika kita emang nggak pernah berhenti untuk berjuang, mencoba menggapai apa yang kita inginkan itu, pasti suatu saat ketemu jalannya juga. Kan ada punya keyakinan di situ. Nanti ketika sudah ketemu jalannya, di situ pun kita juga dapat kepuasan. Jadi sayang aja kalau baru gagal sekali, berhenti gitu kan. Kalau kita misalnya kayak dulu waktu bayi jatuh sekali berhenti berjalan, sampai sekarang kan nggak mungkin bisa jalan. Iya, luar biasa. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk video pertama ini. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi di video berikutnya, mungkin membahas tentang STN itu lebih spesifik dan kegiatan Arya waktu di kampus ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.